Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel Yudi dan Roberto di Itali. Hari ini kita akan melihat bagaimana suasana kebun sayur di Itali ketika musim dingin. Ketika musim dingin, pohon-pohon sayur-sayuran itu banyak yang mati, banyak yang pohon-pohon yang tersisa hanya batang dan ranting-ranting aja. Daunnya pada berguguran. Yuk, mari kita ikuti. Ini adalah kebun anggur orang Itali. Yang berdiri berjejer-jejer itu adalah pohon-pohon anggur yang pada musim dingin ini dia akan kehilangan daun-daunnya, akan tersisa batang-batang dan ranting-ranting aja. Di sela-selanya tanah-tanah kosong yang kita lihat itu nantinya pada musim dingin, pada musim semi akan ditanami sayur-sayuran. Kalau sekarang belum bisa ditanamin berbagai macam sayur karena suhunya itu masih sangat dingin. Ada kalanya pada pagi hari bisa ada es yang membeku di atas tanah. Ini adalah anggur yang sudah dipotong sedikit rantingnya sehingga nanti dari ranting tersebut akan tumbuh lagi daun dan anggur yang baru yang akan bertumbuh selanjutnya di musim semi menjadi anggur baru, pokok anggur yang baru. Yang terlihat seperti bentuk bangunan plastik yang ada di sana itu adalah greenhouse sederhana yang dibuat agar bisa tanaman tertentu bisa hidup di dalamnya. Ini adalah bentuknya dibuat dari plastik supaya tanaman yang ada di dalamnya itu bisa lebih hangat dan bisa tumbuh. Ini adalah sayur-sayuran di dalamnya, ada semacam selada air yang enak untuk dimakan mentah. Seperti itu. Kalau di Indonesia dibilangnya selada air. Ini juga namanya erbuce. Ini adalah sejenis sawi Italia. Nah, di dalam greenhouse sederhana ini ditanam selada air ini dan erbuce ini, tetapi memang dia tidak akan tumbuh sebesar atau sepesat ketika ditanam di luar, ketika musim semi atau musim panas, karena suhu udaranya tetap dingin dan cahaya mataharinya itu kurang, jadi ukurannya tetap kecil-kecil seperti ini dan agak lama untuk lebih besarnya lagi. Tidak bisa maksimal ukurannya seperti kalau ditanam di luar. Tetapi lumayanlah ketika musim dingin seperti ini, kita masih bisa makan sayuran yang hijau. Kalau untuk skala industri, dia menggunakan greenhouse yang sudah diatur suhunya, ada pemanas udaranya di dalamnya, sehingga tanamannya itu bisa tumbuh lebih besar. Tidak kecil-kecil seperti ini kalau kita pakai greenhouse sederhana seperti ini. Ini adalah parsley atau di bahasa Italinya disebut prezzemolo. Aslinya kalau kita tanam di luar dia ukurannya lebih besar. Nah, di dalam greenhouse ini ya kecil-kecil juga. Dari luar bentuk greenhouse seperti ini. Dibuat dari plastik. Ketika mulai musim semi atau musim panas, ketika cahaya matahari sudah mulai banyak, tidak lagi terasa dingin, ini plastiknya kita buka dan nanti cahaya mataharinya bisa masuk dan tanahnya ini masih bisa digunakan untuk menanam selada air lainnya. Sayuran hijau ini namanya cavolo nero atau kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang kale tuscany. Bentuknya seperti ini, daunnya agak kayak keriting-keriting gitu.
Ini enaknya dibuat sebagai sup. Ketika musim dingin, dia masih bisa tumbuh seperti ini, dan memang untuk membuat sup supaya bisa lebih hangat di musim dingin. Sayuran lainnya yang bisa bertahan di musim dingin dengan suhu yang sangat dingin, salah satunya adalah Cavuleti Bruxelles, atau dalam bahasa Inggrisnya Brussels sprout. Tanamannya ini adalah kol kecil-kecil. Kolnya itu tumbuh di sela daun-daunnya yang besar seperti ini, jadi bentuknya kecil-kecil gitu. Kalau kita ngambilnya pun, kita ambilnya dari sela-sela daunnya. Bentuknya dia akan kelihatan seperti ini, menonjol kol-kol kecil di antara dedaunannya yang besar-besar. Kalau kita ambil, dia bentuknya seperti ini, kecil-kecil seperti itu. Enaknya dibuat sebagai sup, bisa juga kita panggang atau di oven, atau juga ditumis. Ini adalah sayuran yang lumayan enak juga, saya sering masak juga di rumah. Ini adalah tanaman bawang putih, teman-teman. Tanaman ini atau bawang putih ini kita tanam dalam bentuk satu siung atau 2 siung bawang putihnya, kemudian dibuat berjajar-jajar. Ini sudah mulai ditanam pada bulan November, ketika sebelum musim dingin, ketika musim gugur. Sekarang dia udah mulai tumbuh agak besar seperti ini, dan lama-lama akan tumbuh besar pada musim semi atau musim panas. Ketika sudah besar, siap dipanen. Berikutnya, ini adalah salah satu kacang atau pave, kalau bahasa Italianya disebut pave, yang juga ukuran kacangnya itu besar-besar. Salah satu kacang khas Italia. Tanaman yang kecil-kecil ini adalah kacang polong, teman-teman. Ini juga ditanam dalam bentuk bijinya, sudah mulai tumbuh seperti ini. Nanti dia akan tumbuh lebih besar lagi dan siap kita panen ketika musim semi atau musim panas nanti. Sayuran hijau yang khusus ditanam di musim gugur untuk dikonsumsi di musim dingin adalah ini, namanya sayuran rapi di dalam bahasa Tuscana. Sayuran ini dia bisa bertahan dalam cuaca yang dingin, yang bisa sampai 0 derajat, dan juga yang pagi-pagi biasanya ada es di atas tanah, di atas dedaunannya. Tanaman rapi ini masih bisa bertahan, jadi menjadi makanan atau sayuran hijau ketika musim dingin. Sayurannya ini tinggal kita rebus saja, terus dikasih garam dan minyak zaitun, biasanya seperti itu. Tanah ini disiapkan untuk menanam di musim semi. Tanahnya udah dibajak, digemburkan, dan juga sudah dikasih pupuk kandang, kotoran kelinci, dan ayam-ayam yang lainnya. Ini adalah tanaman persik, teman-teman, buah persik. Yang menonjol, yang kayaknya putih-putih ini adalah bunganya yang nanti akan berkembang ketika suhu mulai panas di musim semi menjadi bunga-bunga yang berwarna merah. Ini adalah bunga dari buah persik. Dia akan berwarna merah, cantik sekali ketika musim semi. Ketika mekar semua dedaunan, ketika mekar semua bunga-bunganya.
tanaman yang berjajar-jajar, yang gak ada daunnya, yang cuman batang dan rantingnya aja, ini adalah pohon apel teman-teman. Ini juga belum mulai tumbuh daun-daunnya. Nanti ketika suhu mulai panas dan juga mulai musim semi, dia akan tumbuh daun-daunnya. Begitu juga bunga apelnya yang putih dan cantik. Makasih sudah menonton teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.